Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika ya. Kali ini melanjutkan tentang usaha energi dan hukum kekekalan energi mekanik ya. Anak-anak semua pada sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya. Tony sehat, Ton? Halo, Tony. Iya, oke ya. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan tentang energi mekanik, Bapak ingetin lagi ya, bahwa sebelumnya sudah dibahas atau didiskusikan tentang energi kinetik, ya, setengah mv kuadrat, energi potensial, mgh, S setengah K delta L kuadrat, sama min G mm per R ya, min G. Jadi energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas atau energi potensial getaran ya. Jadi semua ini untuk mendukung pemahaman kamu tentang gerak. Gerak itu yang kamu pelajari gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar ya, gerak planet dan gerak getaran ya. Itu gerak semua. Nah, sekarang masuk ke pembahasan lebih detail, yaitu tentang energi dan usahanya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kamu sudah belajar tentang usaha. Usaha lalu jadi energi kinetik dipahami betul, energi potensial dipahami betul, kemudian usaha dengan seluk-beluknya, ada usaha positif, negatif dan seterusnya, dan hubungan antara usaha dan energi ya, usaha dan energi. Nah, nanti pada kelanjutannya kamu akan belajar yaitu energi mekanik. Nah, apa itu energi mekanik? Sebenarnya gampang aja. Energi mekanik adalah energi kinetik dan energi potensial. Lalu baru hukum kekekalan energi mekanik. Ya, lalu yang terakhir usaha hubungannya dengan energi mekanik. Jadi Bapak ulang lagi. Lumayan banyak ya konsepnya ya. Energi kinetik, energi potensial, ya, usaha, terus hubungan usaha dengan energi kinetik, hubungan usaha dengan energi potensial. Itu yang kemarin. Nah, sekarang kamu akan belajar energi mekanik, ya. Terus yang kedua, hukum kekekalan energi mekanik. Yang terakhir, hubungan antara usaha dengan energi mekanik. Jadi supaya folder kamu di sini gitu, pemahaman tentang usaha dan energi itu biar bisa rapi begitu. Ya, konsepnya, prinsipnya dan hubungan-hubungannya seperti itu. Baik, anak-anak, kita akan bahas kuis yang lalu ya, kuis yang lalu tentang usaha dan energi ya. Ada beberapa permintaan ya, kita bahas dulu. Aaron masuk ya. Oke. Nah. Oke, kuisnya sudah bisa kelihatan? Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Iya. Coba sekarang giliran Dea. Tolong Dea dibaca. Usaha akan nol jika Baca. Usaha akan nol jika 1 gaya 0, 2 perpindahan 0, 3 gaya berlawanan perpindahan, 4 gaya tegak lurus perpindahan. Pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Oke, gimana? Jadi kan rumus, iya ya, 1, 2, dan 4. Iya, betul ya. 1, 2 ya. Tegak lurus itu yang sudutnya 90 derajat. Jadi cos 90 sama dengan 0 ya. Oke, betul ya. Sekarang lanjut Poppy. Silakan Poppy. Halo Poppy. Poppy. Pop. Halo, Pop.
Popi Tidur lagi nih kayaknya. Tidur lagi nih. Mungkin ada masalah mic-nya ya. Hai, Popi. Halo. Yang belum siapa? Yang cowok yang belum? Pikrila, Pak. Oh ya, Pikrila ya. Pikrila, ya, Pak. Prila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baca. Yang mana Pak yang itu yang usahakan Ya. positif Pak? Ya, ya. Usahakan positif. Jika 1 energi kinetik naik, 2 energi potensial turun, 3 kecepatan bertambah, 4 ketinggian bertambah. Pernyataan yang benar adalah positif. 1, 3, 4 Pak. 1, 3, dan 4. 4. Iya, ya. Energi. Jadi kan ini hubungan antara usaha dan energi. Iya Pak. Iya. Ya. Energi kinetik kan usaha itu delta EK kan rumusnya. Yang kedua, usaha itu W itu delta EP kan gitu. Kemarin kan begitu. Kemudian berarti yang 1 dan 4 itu udah betul ya. Jadi nomor 2 salah. Kalau nomor 3 betul, nomor 3 betul ya. Kalau kecepatan bertambah, EK-nya juga naik. Naik bertambah. Iya, kecepatan bertambah sama aja dengan energi kinetik bertambah juga kan. EK ada hubungannya sama kecepatan. Gitu ya. Oke, ya ini jawabanmu benar ya. 1, 3, dan 4. 4. Ya. Oke. Berikutnya, gimana Popi udah bisa? Udah, Suara Pak. belum? Ya, silakan Popi. Bola pingpong M sama dengan 200 gram dipukul dengan kecepatan 10 meter per second. Energi kinetik bola adalah Kamu boleh buka buku catatannya, ya. Yang lain juga sama. Bentar, ada yang masuk dulu ya. Tuh, Daulat baru masuk. Iya. Ya, Pop, apa jawabannya Pop? 1 joule, Pak. 1 joule. Gimana ngitungnya? Rumusnya itu kan M-nya 20 gram. Ya, Sama dengan 0,02 kilogram. betul. Terus 10 meter per second kan V-nya. Nah, rumusnya EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Setengah dikali 0,02 dikali 10 pangkat 2. Jadinya 1 joule. Iya. Oke ya, betul ya. Oke, betul ya, 1 joule. Selanjutnya nomor berikutnya. Halo Daulat. Halo, Pak. Nah, Daulat baru masuk. Silakan Daulat, baca nih. Yang mana, Pak? Itu yang kelihatan. Mobil sedan, Pak. Ya. Mobil sedan atau M sama dengan 1,2 ton bergerak dengan kecepatan V di jalan raya dalam kota memiliki energi kinetik 60 kJ. Jika sedan bergerak Kilojoule. Iya, kilojoule. Jika sedan bergerak di jalan tol dan kecepatan 2 kalinya, maka energi kinetik menjadi Iya, energi kinetiknya jadi berapa kali ya? 180 kan. Ini kan di sini kecepatannya 2 kali, berarti EK-nya jadi berapa kali? 3 kali. Jadi 3 kali? 3 kali 60. Oh, kenapa jadi 3 kali? Ini coba lihat nih. Ini. Oh. Ada nggak? Kelihatan apa tuh? Jika lihat nih. Halo, kelihatan nggak? Halo, Pak. Halo. Pak. Jika masa menjadi 2 kali, EK akan menjadi 2 kali. 2 kali. Jika kecepatan menjadi 2 kali, EK akan menjadi 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena ini kuadrat kan? Iya. Iya, coba Bapak ulang. Kalau ini Bapak ganti jadi 3 kali, ini menjadi 4 berapa kali EK-nya? 6 kali. 6, Pak. 6. Masa? Emang 3 kuadrat? 8. 8. 9, Pak. 9 dari mana? 9 dari mana? Itu kali Kali aja, Pak. Kali 3 kali 3. 3 kuadrat.
Iya. 9. Oke, kalau ini menjadi 5, ini jadi berapa kali EK-nya? 25. Begitu ya. Oke, coba balik lagi ke halaman yang tadi. Jika energi kinetik jika 240. 2 kali, energi kinetik 2 kali. 300. Berarti kali 4 ya, Pak? Iya, 4 kali. Jadi berapa hasilnya? 240 kilojoule. Begitu. Berarti hasilnya 240 kilojoule. Iya, betul. Oh ya, 240. Paham ya? Paham. Oke, ya. Ada yang tanya? Tidak. Nggak ada? Oke. Lanjut. Berikutnya. Siapa yang belum nih? Bang baru masuk. Aron, Pak. Bentar. Bapak lihat dulu ini. Alia juga belum, Pak. Ali udah tadi. Alia. Halo Alia. Iya, Pak. Kamu bisa baca ini? Ya. Bisa, Pak. Apa? Coba baca. Sebuah pegas mula-mula direnggangkan 2,0 cm memiliki energi potensial 1,2 Joule. Kemudian pegas direnggangkan menjadi 4,0 cm. Usaha yang terjadi adalah 4,8. 4,8, Pak. 4,8. Yang ini ya? Oh, iya. Ini 4,8. Dulu, Pak. 4,2 apa 4,8 sih? 4,2 itu 4,2. 4,2, Pak. 4,2. Jadi yang ditanya apa? Perbandingan. Iya, betul. Enggak, baca lagi. Yang ditanya apa? Usaha yang terjadi. Usaha yang terjadi, Pak. 3,6, Pak. 3,6. 3,6. Jadi kamu harus teliti melihat EP2-nya dicari. Tapi yang namanya usaha delta E. Selisihnya ya. Iya, Selisihnya. Jadi ini 4,8 bukan 4,8 ini. 4,2 ini 4,8. Tapi jawabannya bukan yang ini ya. 3,6. Jawabannya ya 3,6. 3,6 dari mana? Kurangi karena sekarang pertanyaannya bukan usaha itu delta E. Tadi ada yang masuk, siapa itu? Angger, Pak, tadi dia keluar masuk lagi. Oh. DC, Pak, DC. Tadi, maaf. Ya. Oke, itu ya. Paham ya? Iya, sekarang coba lanjut. Aron, halo Aron. Pak. Iya. Ayo Aron, baca. Peluru atau M sama dengan 100 gram dengan kecepatan 200 meter per sekon. Menembus kayu dari pohon mangga sehingga tertahan di dalam sejauh 20 cm. Usaha yang dilakukan kayu menahan gerak peluru adalah. Ya, sekali lagi yang baru masuk tolong buka buku catatannya ya. Gimana caranya, Ron? Saya, Pak. Gantian dia. Tadi ada yang masuk, siapa tadi yang ada yang masuk? Oke. Ya. Apa jawabnya? 4.000 joule. 4.000. 10.000. 10.000. Itu yang benar 2.000 ya, Pak? 2.000 joule, Pak. 2.000 joule, Pak. 2.000 joule, Pak. Oke, bentar ya. Ini M ya kan? Ini M. Ya. Terus ini V kan ya? Iya, Pak. Ini V1 ya. Ini V1. Jadi menembus kayu dari pohon mangga sehingga tertahan. Tertahan itu berarti V2-nya 0. Ya. Oh. Benar, tuh ada yang masuk tuh. Oh, berarti itu tinggal dikali M-nya doang ya, Pak? Ya, bukan. Maksud Bapak, ini berarti dihitung dulu EK1-nya. EK1 berapa dihitung ya? Setengah V kuadrat. Setengah kali 0,1 kali 200 kuadrat berapa? 200 kuadrat berapa? 200 kuadrat. 400 ini, Pak, 40.000, Pak. 40.000.
4.000. 40.000. Ya, 40.000 ya. 40.000 kali 0,1. 0,02. 0,01. Berapa? 0,2. 4.000. Iya kan? 40.000 kali 0,1 4.000. 4.000 kali setengah. Ya 2.000. 2.000 ya kan? Iya, Pak. 2.000 itu Eka 1, Eka 2-nya? Eka 2 0. 0. Nah, usaha itu kan delta Eka. Jadi berapa? 2.000 dikurang 0. 2 dengan 2.000. Jadi hasilnya 2.000 Joule. 2.000 Joule. Tuh jawabannya yang ya. Itu ya. Oke, yang itu. Nanti kalau ada masih kurang betul di buku catatannya dibetulin lagi. Siapa yang barusan masuk tuh? Ali Jika, Pak. Oh, Jika. Halo Jika. Iya. Halo Jika. Mana? Jika udah bisa lihat. Baca Kak. Iya, Pak. Ya, baca, sok. Belum bisa dibaca kayaknya. Ayo Jika baca. Peluru. Cepat 2000. Sinyalnya jelek kayaknya, Pak. Belum bisa. Oh, oke. Coba balik lagi ke Angger. Ya, Pak. Saya, Pak. Baca, Angger. Ya. Oke. Peluru M sama dengan 100 gram dengan kecepatan 200 meter per sekon menembus kayu dari pohon mangga sehingga tertahan di dalam sejauh 20 cm. Besar gaya yang dilakukan kayu menahan gerak peluru adalah 20.000. 20.000 Newton, Pak. 20.000 Newton. Nah, coba gimana caranya? Tadi W-nya Kali udah gravitasi doang. W kan F kali S, ya kan? Iya. W kali sama dengan F kali S. Masih ingat nggak W-nya tadi berapa? Ini, Pak. 10.000, Pak. 10.000, Pak. 10.000, Pak. 10.000. 10.000. Iya, W sama dengan F kali S. W-nya kan 2.000. S-nya 0,2. Berarti F-nya kan W dibagi S, ya kan? Iya. 2.000 dibagi 0,2. Hasilnya? Ya. 10.000. 2. 2.000 dibagi 0,2. Berarti 10. Masa 2.000 dibagi 2 kan 1. Tapi nolnya nambah 1. Jadi 10.000. Tuh ya, 10.000 Newton. Tuh. Gitu. Kemarin tuh ada yang tanya bolak-balik lagi kuis nanya mulu. Ya. Oke. Mana ini si Sabila belum gabung ya? Pada Sabila salah satu yang minta Pak tolong dibahas. Dia belum gabung tuh. Jika udah ngisi daftar hadir belum? Nih Bapak cek dulu daftar hadir ya biar kamu lihat nih siapa yang belum. Baru 15 orang tuh. Daulat, Tony, Fikrila, Raffi, Aulia. Siapa yang belum? Saya. Alia udah. Poppy belum. Poppy udah belum tuh. Ada gak sih, Pak? Saya udah absen, Pak. Ini kamu kelihatan kan? Oh udah, Poppy udah. Dea, Najwa, Poppy, Angger, Sadam, Alia, Ali Akbar. Jika yang belum tuh. Udah, Jika udah. Aron belum. Belum isi absen ya. Oh ya, Pak. Oke, nanti. Oke, sekarang giliran siapa tadi yang baca nih? Saya, Pak. Siapa? Ya, silakan. Seorang siswa 40 kg bermain trampolin dengan loncat-loncatan naik turun mengikuti irama trampolin. Ia ingin meloncat pada saat tertentu untuk menjangkau ketinggian yang diharapkan. Trampolin memiliki konstanta pegas
7.200 N per M. Saat ia yakin dengan menekan trampolin ke bawah sejauh 0,5 meter, maka ia akan melompat sampai ketinggian itu 2,25 ya, Pak? Iya, betul, 2,25 ya. Gimana caranya? Ini juga sudah ada di apa sebelumnya. Ada yang masuk tuh. Adi Subandi. Nah, ini bocah baru masuk tuh ya. Komeng. Komeng. Iya. Oh, komeng. Komeng suruh baca soal, Pak. Iya, ntar pokoknya kalau udah masuk suruh baca soal. Oke, Bapak tunjukin dulu yang ini, yang trampolin. Trampolin itu ada loh contoh soalnya ya. Iya, nih. Nih contoh soal trampolin kan ya. Rumusnya sama kayak gini tuh. Ya. Sama, cuman sekarang masanya 50 kg, tadi 40. Kemarin ini segede Dimas. Dimas kelas ini ada Dimas ya? Bukan? Ada, Pak. Ada. Oh ya, Pak, ada, Ada, Mbak. Kalau sekarang segede 40 kg, kira-kira segede Jika ya. Ya, betul ya. Sama ya kayak gini. Jadi dihitung W-nya dengan menggunakan trampolin itu. Setengah K kali delta L2 kuadrat dikurangi delta L1 kuadrat. L1 kuadratnya 0 ya, karena waktu sebelum ditekan ya. Jadi ini setengah K kali delta L kuadrat, K-nya 7.200, delta L-nya 5. Setengah itu kalau dikuadratkan kan seperempat. Seperempat kali 7.200 itu berarti berapa? 72 bagi 4. 7.200 dibagi 4, ayo berapa? 7.600, Pak. 4. 1.600 ya? 15, 18, 800. 1.800. Oh, 1.800. Nah, 1.800 dikali setengah lagi. 900. Ya. 900. 900. Nah, itu B-nya. Nanti baru 900 ya. MGH ya kan? MGH. M-nya 40, G-nya 10. Jadi 400. Lalu 900 dibagi 400. Nah, sini benar ini 2,25 meter. Ya, 2,25 meter. Kok jawabannya cuma 4 ya? Tahu Bapak yang buat. Tambahin Iya, masa tambahin. cuma ini 1,00. Digabut amat ya. Ya. Tambahin. Nanti kan bisa dipakai lagi buat tahun depan kan begitu. Oke. Bisa. Sabi, Bro. Lanjut ya. Yang baru masuk siapa tadi? Adi, Pak. Ayo lumayan. Adi. Keluar lagi. Adi. Keluar, Pak. Si Raffi, Pak. Raffi belum, Pak. Raffi Fauzan. Ya. Baca Raffi. Inggris. Ayo Pak, si Raffi juga nggak ada, Pak. Raffi keluar juga, Pak. Ya Allah. Mana ya? Mana? Sadam. Ayo Sadam. Saya tadi udah, Pak. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Baca lagi. Iya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Tiga buah gaya bekerja pada balok 20 kg yang terletak pada lantai mendatar. F1 sama dengan 10 N arah ke utara. F2 sama dengan 5 N arah ke atas. Dan F3 sama dengan 5 N arah ke selatan. Akibat tiga gaya tersebut, balok pindah ke utara sejauh 1,2 meter. Besar usaha dari ketiga gaya adalah yang ini. Ini harus digambar ya. Ini harus digambar. Nanti gambarnya kira-kira sama dengan ini. Hampir sama dengan ini. Tuh, ini nih. Yang bawah nih. Sorry, lewat. Ya, hampir sama dengan yang bawah ini. Tuh. Jadi pindahnya
Ini kalau misalnya ini kan ini mah ke timur, ini ke timur, ya, pindahnya ke timur, kemudian ini ada satu gaya ke barat, ada satu gaya ke atas. Jadi 3 gambar gayanya. Jadi itu kok kurang lebih mirip. Itu kok ada yang ke utara sama yang ke atas, Pak? Bedanya apaan, Pak? Nah, iya, Pak. Kalau utara sama atas kan sama, tegak lurus namanya. Oh, berarti itu yang arah utara sama arah atas sama aja dong, Pak? Soalnya yang kata F1 itu 10N arah utara, F2 5N arahnya ke atas. Jadi gambarnya, nih Bapak balik lagi ke sini. Jadi ini harus digambar. Nih, 3 buah gaya, betul. Jadi F1-nya, jadi yang penting ini yang F1 searah perpindahan, ya kan? Iya. Iya. Ya, terus F3 berlawanan perpindahan. Nah, jadi kalau F1, W1-nya positif. F3, W3-nya negatif. F2, W2-nya berapa? 2-nya positif. W2, 0. Kenapa? Kan ke atas. Positif. Tegak lurus. Antara utara, coba. Antara ke utara tegak lurus. Berapa sudutnya? 90. Coba kamu keluar ke depan rumah, ke lapangan. Utara mana? Atas berapa? Mana? Utara sama atas sudutnya berapa? 90. Begitu. Ya. Jadi W1-nya berapa? W1-nya kan berarti 10 kali 1,2. 12 joule, ya kan? Iya. Berarti 6 ya, Pak? Dikurang. Terus P3-nya 5 kali 2. 6 kan? Tapi negatif. Berarti 12 ditambah 0 ditambah 0 kurang 6. Berapa? 6. Nah, tuh jawabannya 6. Begitu. Oke ya? Iya, ya. Iya. Ya. Lanjut. Saya, Pak. Siapa? Ali. Ali. Ya, silakan Ali. Seorang siswa memindahkan buku 6,0 kg dari meja A di depan kelas ke meja B di bagian belakang kelas dengan cara mengangkatnya. Jarak dari meja A ke meja B 7,2 meter. Dan ketinggian meja A dan meja B sama, yaitu 0,8 meter. Usaha yang dilakukan siswa tersebut adalah 0, Pak. Apa? 0. Kenapa 0? Karena 90 derajat. Kan rumusnya. Iya, sama itu. Ya kan F-nya ke atas, diangkat soalnya kan, bukan didorong. Iya. Kalau didorong tuh, kalau didorong baru ada. Ya. Baik. Nah, masih ada satu lagi. No. Ya. 1 dan 4, Pak. Alia ya. Alia sok, Alia. Jika M1 sama dengan 12 kg, M2 sama dengan 15 kg, M3 sama dengan 20 kg, M4 sama dengan 10 kg. Lantai licin dan besarnya perpindahan dari ketiga benda sama, maka besarnya usaha atau W itu Pak. 1 dan 4. Ya, adalah 1 dan 4. Iya. 4 ya. Sebentar. Gimana ngitungnya? Ya. W sama dengan F cos F kali S. W sama F cos alpha kali S. Ini loh, ini nih itu, mau ini. Ya. Iya, Pak. Dan F cos alpha kali S. Iya. Ini ya, ingat ya. Oke, saya tunjukin lagi. Iya. Yang satu F-nya 10 akar 2. Alfanya 30. Ini yang kedua, sudutnya beda ya kan? Ya. Yang ketiga sudutnya beda dan seterusnya. Ya. Yang S-nya sama katanya. Ya. S-nya sama. Ya. Terus pertanyaannya mana yang sama? Oke, hitung satu-satu. 30 berapa? Setengah ya? Setengah. Akar 3.
Setengah akar 3. Kalikan 10 akar 2 kali setengah akar 3. Kali 12. 10 kali setengah 5 kan? 10 akar 2 kali akar 3 akar 6. Jadi 5 akar 6 ya? Iya. Ya, Pak, 5 akar 6. Terus yang ini. Cos 45 berapa? 1. Setengah akar 2. Setengah. Akar 2. Akar 3. Akar 2 masa sih? Ya. Ya, jadi setengah akar 2 kali 20 berapa? Ya, 10 akar 2. 5. Akar 2. Akar 2. Akar 2. Ya, terus 10 akar 2. yang ini 60 berapa? 15. Itu 20 akar 3 kali setengah. Akar 3. Kali setengah. Kali 25? Setengah doang, setengah doang. Setengah doang, Pak. Setengah doang. Setengah kali 25, 12,5 ya kan? 5. Iya. Terakhir, cos 30 tadi berapa? Akar 3. Ketiga. Akar 3. 2. 10 akar 4. Kali 20 akar 2 berapa? 10 akar 4. Setengah akar 3 kali 20 akar 2 jadi berapa? 10 akar 6. 6. Jadi yang sama yang mana? Yang 1 sama 4. Yang satu berapa tadi? 10 akar 5 akar 10 akar 2 dan 12,5. 10 akar 6. 12,5. Nggak ada yang sama gitu. Ya. Maka jawabannya harusnya di buku catatan kamu jawabannya nggak ngikutin ini, tidak ada yang sama begitu. Ya. Anda itu. Itu anak-anak. Tapi saya jawabnya mendekati, Pak. Beda lah mendekati sama Itu bukannya 10 akar. Masuk. Wah, Adit. Mendekati beda. Oke, jadi harusnya karena kamu harus menulis di buku latihan, di buku catatan. Ya, di buku catatannya aja dibetulin. Jawaban saya tidak ada yang benar. Iya, Pak. Begitu, ya. Harus yakin dengan keteguhan keilmuannya, ya. Ya, kuisnya udah selesai. Iya. Kita akan lanjut ke next slide atau kelanjutan dari usaha dan energi, ya. Oke. Sekarang kamu matikan dulu mic-nya semuanya, ya. Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Bapak stop ini. Iya. Stop dulu. Oke, sebentar ya. Ya. Semuanya udah kelihatan ya. Masih ada yang banyak yang ngumpet. Adi, Alia pada ngumpet. Udah nggak apa-apa. Kita sekarang akan masuk ke lanjutannya. 3 lagi ya. Kemarin ada 4. Energi kinetik, energi potensial, usaha, dan hubungan usaha dengan energi ya. Terus yang sekarang ada 3 ya. Energi mekanik, kemudian hukum kekekalan energi mekanik, dan hubungan antara usaha dengan energi mekanik ya. Oke, sekarang Bapak presentasikan dengan menggunakan window. Mudah-mudahan ini harus Bapak cek. Halo, Bapak cek dulu. Ini sekarang udah kelihatan nggak presentasinya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, kita Bapak lanjutkan. Ya, matikan ya mic-nya. Oke, kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha, dan perubahan energi, hukum kekal energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Ya, yaitu tentang energi mekanik bersifat konstan atau sering disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Batu kulit seperti ini karena tulisannya nggak muat. Coba kalau Bapak ganti hukum kekekalan energi mekanik ya. Begitu ya bunyinya seperti itu. Oke,
Lanjut. Anak-anak, energi mekanik itu istilah untuk energi kinetik dan energi potensial dijadikan satu ya. Jadi energi kinetik dan energi potensial itu digabung disebutnya energi mekanik ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini ada gambar sepeda, lalu gambar sepeda kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. Pak, Kelihatan. Misalnya ini energi sepeda ini bergerak di tempat yang datar. Maka dia energi potensialnya nggak berubah. Yang ada energi kinetiknya aja, ya. Energi potensialnya mungkin tidak berubah atau nol. Maka energi mekanik tentu saja untuk sepeda ini hanya energi kinetik aja begitu. Sementara untuk gambar yang kedua ini gerakan bola basket, ya. Kamu tahu ini makin ke atas kecepatannya makin berkurang. Makin ke atas makin energi kinetiknya akan berkurang. Nah, tapi kamu juga tahu ketinggiannya makin ke atas makin bertambah. Nah, berarti energi potensialnya bertambah. Ulangi, energi kinetiknya berkurang, energi potensialnya bertambah. Itu ketika naik. Tapi waktu turun lagi, energi kinetiknya bertambah. Bertambah. Oke. Kemudian energi potensialnya berkurang ya. Itu ya. Berkurang. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Berikutnya tentang soalnya ya. Nah, oke. Ini coba Bapak gunakan ya, Bapak. Ini ada penyelesaiannya begini. Perhatikan gerak bola basket M sama dengan 600 gram. Berikut ini ya. Jadi gambar ini kamu teliti, coba ini anak tingginya waktu mengusung bolanya itu 2 meter. Mungkin anak tingginya 170 ya. Siap untuk dilempar. Lemparannya berbentuk parabola. Nah, tinggi yang dicapai ketika mencapai ketinggian tertinggi adalah 4,4 meter. Lalu ini tinggi ring basketnya 2,75 ya. Nah, keterangannya di sini. Saat pertama dilempar, kecepatan bola 8 meter per sekon. Berarti di sini keadaan pertama. Saat mencapai titik tertinggi, kecepatannya 4 meter per sekon. Nah, ini kedudukan yang kedua. Ya, kedudukan yang kedua. Nah, dan saat mencapai ring, kecepatannya 7. Saat mencapai ring, kecepatannya 7. Nah, berapa energi mekanik pada 3 posisi tersebut? Oke. Maka kita lakukan tahap demi tahap. Untuk ke posisi awal, ya, EK-nya setengah MP kuadrat. Setengah kali 0,6 kali 8, ya. 8, ini kecepatannya waktu di sini 8. Ya, hasilnya 8 kuadrat itu 64. 64 kali 0,3, hasilnya 19,2. Energi potensialnya MGH. M-nya 0,6, G-nya 10, H-nya yang pertama di sini, posisi awal 2. Hasilnya 12. Nah, karena ditanya energi mekanik itu jumlah energi kinetik dan energi potensial. Jadi 19,2 ditambah 12, hasilnya 31,2 Joule. Nah, kemudian yang kedua, di titik tertinggi. Sama, setengah MP kuadrat lagi, EK-nya dihitung. Setengah kali 0,1 kali, kecepatannya ini titik tertinggi 4. Hasilnya 4 kuadrat 16. 16 kali 0,3, 4,8. Nah, energi potensialnya MGH. 0,6 kali 10 kali H-nya 4,4 ini. Ya, 4,4. Hasilnya 26,4. Kemudian energi mekaniknya dijumlahkan. 4,8 tambah 26,4 hasilnya 31,2. Yang terakhir, ketika mencapai ring basket, ya. Mencapai ring basket, maka EK-nya dihitung. Setengah kali 0,6 kali 7 kuadrat, 49 kali 0,3, 14,7. Nah, EP-nya dihitung juga 0,6 kali 10 kali 2,75 sama dengan 16,5
Ya. Ya, 16. Hasilnya dijumlahkan. Hasilnya 30. Nah, ternyata ini jumlah energi mekaniknya tetap. Ya. Energi mekaniknya di sini sama ya. Berarti energi kinetiknya berkurang sampai ya ini energi potensinya bertambah. Tapi dari sini sampai sini tadi energi kinetiknya bertambah, tapi energi potensialnya berkurang. Tapi ternyata energi mekaniknya sama aja, ya. Ini di kanan ada gambar mengingatkan kamu tim basket, salah satu tim basket dunia, ya, cewek, ya. Kalau yang Bapak ingat tim basket Amerika itu LA, ya. LA itu siapa? Karim dulu tuh, zaman Bapak itu, orang negro, hebat banget mainnya. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya. Sebuah benda 0,5 kg. Halo? Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kelihatan. Ya, Bapak harus selalu cek. Takutnya gambarnya nggak muncul. Sebuah benda 0,5 kg. Ya. Yang dihubungkan pegas bergetar dengan frekuensi 4 Hz dan amplitudo 4 cm. Gambarnya gambar apa? Gambar pegas bukan? Halo? Pegas, Pak. 3, Pak. Ya, ini frekuensi 4, amplitudonya juga 4, ya. Berapa besar energi mekanik di titik keseimbangan, ya? Laser pointernya kelihatan ya. Nah, kita jawabnya seperti ini. Ya. Jawabnya M-nya 0,5, frekuensinya 4, amplitudonya 0,04. Nah, ini dari sini. Ditanya energi mekanik di titik keseimbangan. Di titik keseimbangan itu yaitu yang simpangannya 0. Ini, lihat ini gambar getaran pegas. Titik keseimbangan itu gambar yang pertama. Ya, di awal. Ini yang ke tengah itu ketika dia bergerak turun sampai paling bawah, berarti itu di simpangan maksimum, ya. Naik turun. Nah, dulu kan ini eksperimennya sudah, ya. Ya. Oke. Jadi titik keseimbangan itu di sini, Y-nya 0. Rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik. Nah, tapi V-nya itu gerak getaran. Nah, gerak getaran ini sebelum kita home learning itu ini lumayan rumit dulu. V sama dengan omega kali A kuadrat min Y kuadrat. Nanti dibuka lagi buku catatannya itu, ya. Kemudian dimasukkan omeganya 2πf, jangan lupa ya. Omeganya itu 2πf. Maka dimasukkan setengah kali M, M-nya 0,5, V-nya kuadrat. Kalau V-nya kuadrat, ini dikuadratin. Omega jadi kuadrat, maka omega kuadrat. Akarnya dikuadratin, akarnya jadi hilang. Ya. Lalu kita kalikan setengah kali setengah, ini kan 0,5 setengah juga, ya. Nah, omeganya 2πf. 2πf. Kemudian masukkan kuadrat, ini A kuadrat min 0 kuadrat. Y-nya itu 0 tadi. Oke. Kalau A kuadrat dikurangi 0 berarti tinggal A kuadrat. Nah, setengah kali setengah itu 1/4. Lalu 2 dikuadratkan, itu hasilnya 4 keluar. Pi kuadrat. F-nya ini kan 4. Ini F-nya 4. Lalu kalau dikuadratkan hasilnya 16. Jadi sekarang menjadi 1/4 kali 4 kali pi kuadrat kali 16. Sementara yang ini A-nya dimasukkan 0,04 meter. 0,04 kuadrat. Nah, lalu pi kuadrat, pi itu kan 3,14. Kalau dikuadratkan itu 9,9 atau hampir 10. Maka Bapak tulis aja biar gampang jadi 10. Jadi pi kuadrat itu ya. Pi kuadrat 10, ini 16-nya 16. Lalu ini
dikuadratkan. 4 kuadrat 16. Ini di belakang koma ada 2. Maka 10 pangkat min 2. Kalau ketika dikuadratkan hasilnya 10 pangkat min 4. Maka hasilnya 16 kali 16, 256. 10 kali 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 3. Nah, kemudian dijadikan desimal, jadi 0,256 Joule. Itu baru energi kinetik. Nah, sekarang berapa energi potensialnya? Pegas setengah K kali delta L kuadrat. Setengah kali M. Ya, K-nya ini buka lagi tuh catatan gerak getaran. K itu M omega kuadrat. Misalnya K M omega kuadrat. Maka ini diganti M kali omega delta L. Nah, kalau delta L itu sama aja pegasnya kan di titik keseimbangan tidak memanjang, tidak memendek. Ya, maka delta L-nya 0. Karena delta L-nya 0, 0 kuadrat 0, maka hasilnya jadi 0. Lalu energi mekaniknya berapa? Energi mekaniknya dijumlahkan, energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi EM sama dengan 0,256 Joule ya. Ya, apa namanya? Rumit-rumit itu karena memang makin kompleks pengetahuan kamu, karena rumus EK itu setengah V kuadrat, V-nya itu macam-macam, jangan lupa V itu ada gerak lurus, ada gerak getaran, ada gerak parabola, ada gerak yang lainnya, ada gerak melingkar ya. Oke. Sementara itu dulu, sebentar. Ada teman kamu yang masuk. Muhammad Rivaldi. Iya, Muhammad Rivaldi. Silakan Muhammad Rivaldi ya, mic-nya dimatikan. Kita lagi PT hukum kekekalan energi. Oke. Berikutnya. Sekarang energi mekanik itu bersifat konstan. Tadi sudah dicontohkan. Popi, kelihatan nggak gambarnya? Halo Popi. Kelihatan. Nah, ya, sekarang kamu bacain coba. Pada umumnya, energi mekanik selalu konstan. Seperti pada contoh gerak parabola, di mana tidak ada haya Pak. Gaya luar ya. Tidak ada gaya luar yang bekerja. Hanya gaya gravitasi yang mempengaruhi gerak parabola tersebut. Contoh lain yang tidak ada gaya luar adalah gerak melingkar pada bidang vertikal tanpa gesekan, gerak getaran harmonik, gerak jatuh bebas, dan gerak planet. Energi mekanik selalu tetap atau konstan. Oh, oke. Sebentar, itu aja dulu ya. Ini Bapak jelasin. Ini gambar bendungan ya. Bendungan. Kenapa bendungan itu dibuat demikian? Itu untuk membuat air menjadi tinggi ya. Jadi waktu di atas ini air itu diam, energi kinetiknya 0, tapi energi potensialnya besar ya. Energi potensialnya besar. Nah, ketika dikasih turun ke sini, energi potensialnya turun, tapi energi kinetiknya besar. Nah, energi kinetik itulah ya yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Jadi energi mekanik itu sebetulnya konstan, dan yang terjadi adalah perubahan dari energi kinetik menjadi energi potensial. Oke ya, rumusnya seperti ini. Panjang-panjang gitu, sebenarnya panjangnya itu karena kita mengenal banyak energi begitu ya. Energi mekanik itu selalu konstan, maka ditulisnya EM1 sama dengan EM2. EM-nya diurai EK1 tambah EP1, EM2-nya diurai EK2 tambah EP2. Nah, ini kalau diurai lagi lebih panjang lagi tuh. Setengah M V1 kuadrat, ini EK1-nya, EP1-nya MGH1. EP2 setengah MP2 kuadrat, ini MGH2. Nah, V-nya ini juga nanti Bapak ingetin lagi, V-nya itu ada gerak lurus, ada gerak parabola, ada gerak melingkar, ada gerak getaran ya. Nah, EP kan kamu belajar selain ada ini kan energi potensial gravitasi. Jadi bisa jadi ini rumusnya berubah ketika menggunakan energi potensial pegas ya.
energi potensial pegas kan bukan MGH tapi setengah K delta L kuadrat. Jadi tidak perlu kamu menghafal rumus yang panjang ini. Yang penting ini. Nah, yang penting ini gitu. Nanti kamu akan lancar sendiri menguraikannya. Oke. Karena jumlahnya selalu tetap, maka hanya terjadi perubahan dari EK ke EP dan sebaliknya. Nah, ini digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam banyak hal ya. Ini contohnya, ini gambar roller coaster ya, roller coaster. Nah, ini juga begitu. Pada awal mulai, kamu masih ingat kali ya, begitu mulai masuk, duduk, dikunci. Nah, roller coaster itu jalan, naik dulu dia, geredek di atas. Nah, supaya untuk apa? Mengumpulkan energi mekanik gitu. Tapi begitu sampai di atas tuh energi potensialnya tinggi. Nah, ketika turun potensial berubah jadi energi kinetik. Maka begitu turun langsung kecepatannya tinggi. Dan dia akan mencapai ketinggian yang lumayan tinggi lagi dengan modal energi kinetik. Jadi itu digunakannya oleh manusia prinsip hukum kekonstanan energi mekanik. Ya, oke. Kita lihat sekarang contohnya. Nah, kita lihat contohnya. Ya, ini. Yang pertama, kecepatan mendatar bola. Halo, ini kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, sip ya. Kecepatan mendatar bola di bawah ini, maksudnya yang ini. Kecepatannya mendatar, berarti ini, yang ini kecepatan waktu di sini ya. Adalah 6 meter per sekon. Ya, di sini tidak terlihat. Lalu berapa energi kinetik saat mencapai ketinggian 1 meter? Ya, sampai 1 meter. Nah, kamu tahu nih, pertama ketinggiannya 2 meter, sekarang ketinggiannya nanti 1 meter. Kalau ketinggiannya berkurang, energi potensialnya berkurang. Sedangkan energi kinetiknya akan bertambah, gitu. Ya, maka jawabannya begini tuh. M1 sama dengan EM2, ya. 1 itu yang mana? Waktu di sini nih. 2-nya yang mana? Ini. Diurai itu, EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, sebelum kamu menguraikan ini lebih jauh, ingat-ingat lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, berapa energi kinetik EK saat mencapai ketinggian 1 meter? Saat di sini. Maka, setelah diuraikan EP1, EK1, EK2, EP2, EK2-nya jangan diurai. Karena apa? Karena dia ditanya. Gitu. Yang diurai ini, EK jadi setengah EP kuadrat, EP jadi MGH, ini juga jadi MGH. Masukin satu-satu. Setengah kali 1, ini masanya 1 kg. Kali V1, ini kecepatannya 6. Tambah MGH, 1 kali 10 kali 2, karena ini tingginya 2. EK2-nya ditanya, ditambah MGH 2, M-nya 1, G-nya 10, H-nya yang ini 1. 6 kuadrat 36 kali setengah 18. Ini hasilnya 20. Ini EK2 tetap ditambah 10. Nah, ini kan jumlahnya 38. Maka EK2-nya 38 dikurang 10 hasilnya 28 Joule. Ya. Jadi yang diketahuinya 1 meter, tapi kita bisa menghitung EK-nya dengan menggunakan bantuan ini. Hukum kekekalan energi mekanik atau sifat kekonstanan dari energi mekanik, ya. Kemudian yang kedua, berapa ketinggian minimal di A agar Hot Wheel, ini ceritanya Hot Wheel, gambarnya susah jadi kotak aja, bisa melewati lingkaran, bisa masuk ke sini, saat gitu ya. Tapi lingkarannya gede banget nih, 10 meter ya. Hot Wheel raksasa, ya 10 meter. Jadi berapa ketinggiannya gitu? Apakah cukup dengan 10 meter, 20 meter atau berapa? Ya, jadi kedudukannya ada 2 nih, nah, ya. Kedudukannya ada 2, yaitu kedudukan di A, ya, kedudukan di A ini, dan kedudukan di C. Kalau tadi kedudukannya di
sini dan di sini. Sekarang kedudukannya ada di A dan C. Maka kita gunakan nanti energi mekanik A sama energi mekanik C. Nah, pertama, titik C itu tingginya 2R. Tingginya 2R. Maksudnya ini R-nya kan 10. Ini R, ini R. Tingginya 2R berarti. Ya. Di titik ini gerakannya melingkar. Kalau gerak melingkar itu ada namanya gaya sentrifugal. Jadi pada saat Hot Wheel ini dalam keadaan terbalik di sini, dia kan nggak jatuh tuh. Kenapa bisa nggak jatuh? Karena didorong oleh gaya sentrifugal ke sini. Nah, besarnya ini mv kuadrat per R. Ini mv kuadrat per R. Nah, tapi dia juga punya gaya berat ke bawah mg. Maka di titik C, keseimbangannya adalah mv kuadrat per R sama dengan mg. Nah, karena M-nya dicoret, maka VC kuadrat sama dengan R kali G, atau VC kuadrat sama dengan GR. Nah, dengan modal ini, kita hitung EK-nya. EK di mana? EK di titik C. EK di titik C adalah setengah M VC kuadrat. Setengah M kali, nah VC kuadratnya GR. Setengah M kali GR. Ya. Lalu, di titik C, energi potensinya kita hitung. Nah, itu rumusnya MGH. MGH. H-nya berapa? H-nya 2R. Maka MG kali 2R. 2 MG kali 2R berarti sama dengan 2 MGR. Nah, energi mekaniknya tentu di titik C adalah energi tambah energi potensial. Jadi setengah MGR ditambah 2 MGR. Hasilnya 2,5 MGR. Ya. Nah, lalu bagaimana di titik A? Di titik A itu kecepatannya 0. Kan dilepas. Kecepatannya 0 ya. Nah, maka hasilnya dimasukkan ke sini. Ya. EMA sama dengan EMC. Ya. Lalu digubah menjadi setengah MPA kuadrat. Ini. Ditambah MGHA. Sama dengan EMC-nya ini sudah dihitung 2,5 MGR. Maka hasilnya 0 ya. Ditambah GHA sama dengan 2,5 GR. Karena ini M-nya tadi sudah dicoret. Hasilnya HA adalah 2,5 GR dibagi G. Jadi 2,5 R. Lah kalau R-nya 10, maka HA-nya harus 2,5 kali 10. 2,5 kali 10 berapa? 25 begitu. Jadi tergantung R-nya. Ini kalau R-nya 2 meter, 2,5 kali 2. 5 meter. Nah, kalau R-nya ini cuma 40 cm, 2,5 kali 40 cm. Jadi berapa? Begitu ya. Maka itu permainan Hot Wheel ini, ya Hot Wheel itu kan bukan Tamiya yang ada penggeraknya. Hot Wheel itu tidak ada penggeraknya ya. Jadi dia harus dinaikin dulu, saat jugrek masuk ke sini. Ya, bisa nyebrang apa enggak? Begitu. Ya. Oke. Benar anak-anak ya, mudah-mudahan bisa diikuti pelan-pelan. Karena makin kompleks memang, begitu banyak kamu memahami energi, begitu banyak konsepnya. Nah, sekarang dihubung-hubungkan. Dan yang terakhir, hubungan usaha dengan energi mekanik ya. Konsep utama itu selain gaya kali perpindahan, usaha itu adalah perubahan energi. Jadi usaha positif kalau energinya naik, gitu. Usaha negatif kalau energinya turun. Maka untuk keadaan di mana ada gaya luar, usaha itu bisa dihitung dengan perubahan energi mekanik. Usaha gaya luar adalah perubahan energi mekaniknya, ya. Maka ditulis W sama dengan delta. Ini sorry ya, bukan tanda tanya, ini harusnya delta EM. W-nya maka EM2 dikurang EM1 atau W sama dengan EM itu EK tambah EP, EM yang ini juga EK tambah EP ya. Oke. Kita lihat contohnya. Lalu
Masih bisa dilihat ini gambarnya? Masih, Pak. Oke, coba tolong Masih, Pak. Angger, bacain soalnya Angger. Halo, apakah masih ada Angger? Atau Daulat? Atau siapa? Silakan baca. Saya, Pak. Ya. Balok 4 kg berikut ini meluncur dari keadaan diam. Setelah 2 meter, kecepatannya 3 meter per second. Berapa usaha yang terjadi dan berapa besar gaya gesek? Oke, ya. Jadi ini ada M, ya kan? Dari keadaan diam, itu berarti kecepatannya 0, ya. Lalu setelah 2 meter, nah ini S-nya jarak. Oh, ada 2 meter. Kecepatannya menjadi 3, berarti ini V2. V1-nya 0, V2-nya 3, ya. Lalu ini ada, sebenarnya ada ketinggian ini. Ini tinggi yang pertamanya bisa dihitung, ya. Oke. Berapa besar usahanya? Konsepnya tadi. Usaha itu delta energi mekanik. Nah, coba kita lihat. Pertama, ini sudah, ya. H1-nya, nah, H1 itu dari sini. Dari sini ke sini. Tingginya. H2-nya kita anggap 0, ya. Sebagai titik acuan. Maka H2-nya 0. Maka H itu dengan menggunakan segitiga, ya bantuan sinus. Jadi H itu S kali sin 30. H-nya 2, S-nya 2, sin 30,5, maka H1-nya dapat 1 meter. Ya. Lalu usahanya dengan menggunakan delta EM. Nah, EM1-nya dihitung dulu tuh. EM1 sama dengan EK1 tambah EP1. EK1-nya setengah MV kuadrat. EP1-nya MGH. Setengah kali 4, V1-nya ini 0. Ya. Tambah 4 kali 10 kali H1. H1-nya tadi hitung dulu. Di soal ini nggak ada. Ya. Maka hasilnya 0 ditambah 40 joule, hasilnya 40 joule. Itu EM yang pertama. EM pada waktu dilepas atau mulai meluncur. Nah, ketika sampai di bawah, kita hitung lagi. M adalah EK tambah EP. EK-nya setengah MP kuadrat. Nah, V-nya yang ini, yang 3. Ya. Terus EP2-nya MGH. Hanya berapa? 0. Gitu. Maka hasilnya 18 ditambah 0, hasilnya 18 joule. Nah, usahanya berapa? Usahanya selisihnya. Ya. Oke, kita lihat. Maka usahanya delta EM. M2 dikurang EM1. 18 dikurang 40. Hasilnya minus 22. Negatif. Ya, negatif. Ya, usahanya negatif. Kenapa negatif? Karena tertahan oleh gaya gesek. Ingat, usaha oleh gaya gesek itu selalu negatif. Kenapa? Karena gaya gesek selalu memiliki karakter menghambat. Ya. Jadi gaya gesek itu usahanya negatif. Karena dia menghambat. Nah, maka kalau ada di antara kamu yang sifatnya sering menghambat, itu perilakunya negatif. Kira-kira begitu, ya. Lalu berapa besar gaya geseknya? Pakai rumus W sama dengan F kali S. Nah, F-nya adalah W per S. Jadi minus 22. Nah, S-nya 2 meter. Jadi minus 22 dibagi 2 hasilnya min 11 Newton. Ya. Panjang ya? Lumayan panjang. Karena ini konsepnya sudah kompleks, ya. Sudah kompleks. Jadi W delta E biasanya cuma delta EK doang, biasanya cuma dengan delta EP doang. Nah, sekarang W-nya delta M, di mana di dalamnya ada EK, ada EP, ya. Berikutnya ini. Alia masih ada ya? Masih ada, Pak. Ya, silakan baca, Alia. Sebuah balok bermasa 2 kg menumbuk pegas horizontal tak bermasa dengan konstanta gaya 4 N per M.
Lihat gambar di samping. Balok menekan pegas sejauh 10 cm dari posisi kendornya. Bila dianggap koefisien gesek kinetik antara balok dengan bidang horizontal adalah 0,2. Berapakah laju balok pada saat mulai bertumbuknya dengan pegas? Oke, ya. Nah, ini jadi sudah mulai kompleks ya. Jadi ini ingat masanya 2 kg. Ini ada pegas konstantanya 4 ya. Tapi selain itu di sini ada gesekan nih. Gesekan. Jadi ketika ini nabrak, dia ditahan oleh pegas, tapi juga dihambat oleh gesekan. Jadi macam-macam tuh ya. Oke, kita ilustrasikan begini dulu. Nah, ya. Jadi gambar ini sudah menekan ke sini. Jadi sudah begini, sudah nempel. Ini posisi pertama pada saat nempel di sini. Pada saat nempel, posisi pertama. Posisi keduanya pada saat ini baloknya berhenti karena tertahan oleh pegas. Jadi ada posisi pertama, ada posisi kedua. Tadi datanya sudah dimasukkan ya. M2, K-nya 4, S-nya 10 cm. Ini 10 cm. 0,1 ya. Nah, mu-nya 0,2. Maka kita hitung EM-nya. EM yang mana? Yang posisi 1 dulu. Posisi 1. M itu EK ditambah EP atau EP ditambah EK. Nah, pada saat di sini ini pegas belum tertekan, maka delta L-nya 0. Maka EP-nya sekarang bukan MGH, nah ya, EP-nya setengah K kali delta L kuadrat. Maka ini setengah K kali delta L kuadrat ditambah setengah kali MV1 kuadrat. Jadi setengah kali 0 ditambah setengah kali M-nya 2 kali V1 kuadrat. Maka EM-nya 0 ditambah setengah kali 1 kan 1. 1 kali V1 kuadrat bisa dibagi EM1-nya V1 kuadrat gitu. P-nya belum tahu itu. Kan yang ditanya. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ketika gasnya ketekan dan baloknya berhenti. Maka di sini EM-nya EP1 tambah EP2, maka ini EP setengah kali K kali delta L kuadrat ditambah setengah kali M kali V kuadrat. K-nya 4, delta L-nya tertekan kan 0,1, 10 cm. Jadi delta L-nya 0,1 dan kecepatannya pada waktu di sini nomor 2 itu kecepatannya 0 baloknya. Maka dia 0. Hasilnya adalah setengah kali 4 itu 2, 0,1 kuadrat itu 0,01, hasilnya 0,02 Joule ya. Ini EM2, EM1-nya ini. Nah, kemudian ya ada gaya luar. Gaya luar dalam ini adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek itu rumusnya mu kali M kali G. Ya, ini mu, koefisien gesek. Mu kali M, M itu gesekannya. Ya, makin kasar, ini mu-nya makin besar. Maka dihitung, ya, M-nya 2, G-nya 10, maka 0,2 kali 2 kali 10 hasilnya 4 Newton. Nah, sekarang dilanjutkan tuh. Pakai rumus W delta EM. W-nya F kali S. F kali S. Nah, tapi dikasih tanda min. Kenapa? Karena gesekan itu. Gesekan itu selalu melawan, menghambat. Jadi min 4 kali 0,1 EM2 dikurang EM1. EM2-nya yang ini 0,02. Nah, sedangkan EM1-nya yang ini V1 kuadrat. Maka hasilnya V1 kuadratnya pindah ke kiri, 0,02 ini pindah ke kanan ditambah 0,4. Maka hasilnya 0,42. Atau V1 kuadrat berarti 42/100 kan begitu. Ya. Sehingga V2-nya di akar. Akar 42/100, akar 100-nya 1/10 ya, atau 1/10 akar 42 atau 0,1 akar 42. 42 itu 6, sekian ya kan akar 42. Jadi sekitar ya kecepatannya tidak terlalu besar ya. Begitu. Ya, panjang ya.
lumayan panjang. Karena konsepnya juga sudah mulai kompleks ya. Oke, nanti diulang lagi aja. Diulang lagi biar kamu makin paham. Ini contoh yang terakhir. Ali mana Ali? Masih ada nggak? Saya Pak. Baca Ali. Sebuah benda bermasa 3 kg dilepaskan dari keadaan diam pada ketinggian 5 meter pada jalan landai licin yang melengkung. Di kaki jalan landai itu terdapat sebuah pegas dengan konstanta gaya 400 Newton per meter. Benda bergerak turun pada jalan landai ini menuju pegas dan menekannya sejauh X sebelum diam sesaat. A. Carilah X. B. Apa yang terjadi dengan benda setelah berhenti? Oke, ya. Ini lumayan kompleks juga. Jadi ini di sini dilepas. Melengkung, susah. Kan kenceng tuh. Nah, nanti kenceng nabrak ini. Kalau nabrak ini akan tertekan. Habis tertekan, nah pegas kan nggak mau diam. Dia akan kira-kira akan mendorong lagi kira-gitu. Ya, ini bisa saja bisa naik lagi ke sini lagi. Jadi turun, naik, turun, naik, turun. Jadi itu gerakannya abadi. Karena kalau ini licin, tapi tidak mudah. Nah, ini membuat permukaan yang licin banget. Kalau licin banget ini pasti turun, naik, turun, naik, turun, naik, begitu. Ya. Itu karena apa? Perubahan energi mekanik satu ke mekanik lainnya, ya. Apakah kinetik, apa potensial gravitasi, apa potensial pegas. Oke, Bapak kasih arahan kira begini. Ini kedudukan 1 ya. Ini kedudukan 2 yaitu dari lepas sampai menabrak pegas. Jadi dari sini sampai sini. Jadi posisi 1 ini. Maka EM1 sama dengan EM2. Aduh. Siapa tuh yang ada yang baru masuk? Sabila kali sebentar ya. Atau siapa? Larasati atau siapa? Bener kan Sabila tuh baru masuk? Iya. Oke. Bukan yang ini. Yang mana? Yang ini. Ya. Dimasukkan EK1 tambah EP1 sama EK2 tambah EP2. Satu posisinya di sini ya. Setengah MV1 kuadrat, nah M-nya 3 ini. V1-nya ini dilepas dari sini 0 berarti ya. Kecepatannya 0, ya kecepatan di sini 0. MGH1 H1-nya 5, maka hasilnya setengah kali 3 kali 0 ditambah 3 kali 10 kali 5. Yang sebelah kanan setengah MP2 kuadrat. Ya. MP2 kuadrat ditambah 3 kali 10 kali 0. Di sini tingginya 0. Nah, P2 kuadratnya kita tidak tahu, inilah yang kita gunakan ya. Jadi ini 0, ini 150, ini setengah kali 3 1/2 P2 kuadrat. Maka didapat P2 kuadrat adalah 150 dibagi 1,5 hasilnya 100. Maka V2-nya akar dari 100 sama dengan 10. Itu baru ketemu kecepatan di sini nih. Ya. Nah, habis itu ketika menekan pegas, waktu ini kan kecepatan baloknya dia punya energi kinetik. Dia menekan, maka terjadi perubahan ya. EK-nya energi kinetik balok itu akan digunakan untuk menekan pegas. Jadi kita gunakan EK balok sama dengan EP pegas. Maka hasilnya setengah MV kuadrat balok nih ya sama dengan setengah K kali delta L kuadrat. Setengah, ini sama-sama ada setengahnya dicoret ya. M-nya dimasukkan 3 kali 10 kuadrat sama dengan K-nya kan 400 nih. 400 kali delta L kuadrat. Maka hasilnya 300 sama dengan 400 kali delta L kuadrat, maka delta L-nya sama dengan 3/4. Delta L itu yang X ini, ya. 3
3/4. Maka hasilnya delta R adalah akar dari 3/4 atau setengah akar 3 meter. Nah, itulah carilah X-nya itu sebesar setengah akar 3. Akar dari 3/4. Kalau diangkakan sekitar 0,866 ya. Nah, terus apa yang terjadi? Iya, tadi sudah Bapak bilang. Jadi, kalau sudah berhenti, berubah tuh nanti energi potensial pegas akan digunakan untuk mendorong sehingga dipindah menjadi energi kinetik. Jadi setiap akan mendorong balok, mengubah energi potensial menjadi energi dengan arah balik ya. Sehingga jadi balik lagi baloknya sehingga mampu kembali ke tempat semula. Saat naik lagi. Terus sampai sini kan diam lagi. Licin turun lagi, neken lagi. Jadi bolak-balik begitu. Capek deh kita yang ngelihatnya. Kapan selesainya kan begitu. Nah, tapi karena banyak gesekan, itu lama-lama makin turun ya. Gitu anak-anak. Ya. Pertemuan kita kali ini sekali lagi kesimpulannya kita belajar tentang energi mekanik ya. Kemudian hukum kekekalan energi mekanik, juga usaha dan perubahan energi mekanik. Halo Sabila. Halo Sabila. Nggak jadi masuk Sabila ya. Halo Sabila. Ngantuk ya? Kopi ngantuk. Anak-anak ya, demikian kurang lebihnya nanti kamu pelajari ulang. Hari ini Bapak tidak ngasih kuis tambahan tentang ini, usaha dan energi, ya. Tapi kamu bisa buka buku digitalnya untuk soal-soal yang terakhir tuh, yang rumit yang belakangan tuh energi mekanik bisa kamu buka ya. Googling juga bisa lah ya. Halo Sabila, mana Sabila belum muncul? Ngantuk Pak. Ya. Halo Dea, halo. Apa? Ya, udah pada ngisi daftar hadir ya? Sudah. Nah, iya. T siapa T? Tadi siapa T? Tony ya? Halo Tony. Halo Alia. Halo. Siapa lagi? Raffi Paujan tadi ada ya? Oke. Ya, jadi nanti Sabila baru masuk, tidak ngikutin dari awal, kamu bisa nonton video rekamannya ya. Untuk itu. Sekarang Bapak mau closing aja dulu. Demikian anak-anak penjelasan atau diskusi kita dari pembahasan tentang kuis sampai ke pembahasan bagian akhir dari KD usaha dan energi. Oke ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.